Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu stunting. Kalian tahu nggak sih apa itu stunting? Oke, mari kita simak ke penjelasannya ya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, definisi stunting sendiri adalah mengalami perubahan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berbeda di bawah standarnya. Dan dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan standarnya. Oke, masuk ke pembahasan penyebab stunting. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting, antara lain yaitu 1. Gizi buruk saat hamil. Penyebab stunting pada anak umumnya terkait dengan status gizi ibu hamil yang buruk, sehingga gizi yang didapat janin dalam kandungan tidak mencukupi. 2. Anemia pada masa kehamilan. Anemia defisiensi besi adalah kondisi yang serius yang disebabkan bumil kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat membuat pertumbuhan janin dalam kandungan bisa terhambat, sehingga meningkatkan resiko bayi lahir prematur atau lahir dengan berat badan lahir rendah. 3. Tidak mendapat ASI eksklusif. Salah satu penyebab stunting pada anak adalah anak tidak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. 4. Anak kurang nutrisi saat embasi. Cara memberikan makanan pendamping ASI atau embasi yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Salah satu zat gizi yang biasanya kurang pada embasi adalah protein hewani, seperti daging merah, daging ayam, ikan, dan telur. 5. Sanitasi buruk. Masalah kebersihan, sanitasi, dan akses air bersih menjadi penyebab stunting pada anak yang kerap luput dari perhatian. 6. Tidak mematuhi jadwal imunisasi. Imunisasi pada anak bermanfaat untuk membangun kekebalan tubuh yang optimal demi melindungi si kecil dari berbagai paparan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada bayi prematur. Angka kelahiran bayi prematur di Indonesia ini masih sangat tinggi. Kondisi ini tentu tidak diharapkan karena kelahiran bayi prematur meningkatkan bayi menderita stunting. Dan yang kedelapan, ada kemiskinan. Kemiskinan dan stunting bisa menjadi sebuah lingkaran yang tidak bisa terputus. Rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka menjadi stunting. Stunting juga memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali. Misalnya, 1. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 2. Pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. 3. Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Dan yang keempat, pubertas yang terlambat. Yang kelima, saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Kemudian yang keenam, berat badan lebih ringan untuk anak seusia-usianya. Tentu stunting dapat dicegah. Berikut beberapa tips mencegah stunting. 1. Saat remaja putri, screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. 2. Saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. A. Terapkan inisiasi menyusui dini atau IMD. Sesaat setelah bayi lahir, segera lakukan IMD agar berhasil menjalankan ASI eksklusif. Setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau posyandu dan puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya adalah imunisasi. Perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai macam penyakit. C. ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif sampai anak usia 6 bulan dan diteruskan renovasi yang sepanjang gizi. D. Pemantauan tumbuh kembang pembuat polberi. 4. Gaya hidup bersih dan sehat. Terapkan gaya hidup bersih dan sehat
Nah, udah paham kan apa itu stunting? Sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.